Virus corona kini telah menyebar di seluruh provinsi di Indonesia. Berikut adalah proses atau cara penyebaran virus corona. Ada 4 orang, sebutlah mereka A, B, C, dan D. A. Karier atau pembawa pertama. Mereka mudah dilacak. Nah, A pergi dengan tujuan bertemu C, berpapasan dengan B di tempat umum, misalnya bandara, terminal, mal, restoran, toilet umum, dan lain-lain. A dan B tidak saling mengenal. A tiba dan bertemu C. Berapapun jumlah C, kita dapat melacaknya, misalnya keluarga, teman, kolega kerja, tetangga, dan lain-lain. Akhirnya, C masuk observasi dan dikarantina. Sedangkan D di rumah saja, dia tidak pernah pergi. Yang menjadi masalah besar, kita tidak dapat melacak B. A dan C, mereka tidak kenal dengan si B, sehingga mungkin juga B sendiri tidak menyadari bahwa dirinya adalah B. Nah, sekarang ketika D keluar rumah, D mungkin saja bertemu atau berpapasan dengan B di kerumunan massa, pergi ke pasar, ibadah jamaah, dan lain-lain. Dengan demikian, D menjadi seorang B baru yang bisa disebut B2. Mengapa tagar di rumah saja dan karantina dilakukan? Supaya ada tenggang waktu untuk kita semua melacak si B. Dalam 2 minggu, siapapun yang menjadi B, kemungkinan besar akan menunjukkan gejala-gejala seperti demam, batuk, pilek, sesak nafas dalam 14 hari. Nah, dengan di rumah saja dan jaga jarak, kita dapat melacak siapa saja B. Karantina dan pengobatan dapat dilakukan secepatnya, mengurangi dan menghilangkan kemungkinan banyak D menjadi B2, menghilangkan penularan semaksimal mungkin, dan mengurangi jumlah kematian. Yang pertama yaitu social distancing. Social distancing harus kita lakukan dimanapun kita berada, dengan cara selalu menjaga jarak 1 meter dari orang lain. Karena salah satu penyebaran virus corona yaitu melalui droplet orang yang terinfeksi. Droplet dapat menyebar kurang lebih 1 meter dari penderita ketika bersin atau batuk. Apakah social distancing? Social distancing adalah tindakan untuk mengurangi kontak dengan orang lain dan menghindari melakukan kegiatan di keramaian. Bagaimana bentuk social distancing yang perlu dilakukan? Beberapa anjuran utama antara lain, menghindari keramaian, misalnya situasi, kegiatan, atau acara besar yang dihadiri orang banyak dan berdesakan. Mengurangi menggunakan transportasi publik dan belajar atau bekerja di rumah untuk sementara waktu. Bagaimana bila tidak memungkinkan melakukan social distancing? Dalam semua keterbatasan, kita semua tetap dapat melakukan social distancing walaupun terpaksa berkegiatan di luar rumah. Siapapun yang baru datang dari negara terpapar COVID-19 atau bila kita menunjukkan gejala sakit, disarankan untuk tidak keluar rumah selama 14 hari atau self-quarantine atau segera cari bantuan medis. Selain 2 kondisi di atas, yang perlu dilakukan adalah mengurangi sebisa mungkin kegiatan di luar rumah dan di keramaian. Bila harus keluar rumah dan menggunakan kendaraan umum, perlu menghindari waktu ramai atau peak hours. Hindari menyentuh permukaan yang mungkin dipegang orang lain juga. Misalnya, pegangan tangga atau gagang pintu. Bila harus berpergian dengan pesawat, kereta, atau bus, cari tahu mengenai status keamanan tempat yang akan kita datangi. Hindari berdesakan dengan orang lain, gunakan masker bila diperlukan, dan jangan lupa segera mandi dan bersihkan diri setiba di tujuan. Bila perlu membeli makanan atau kebutuhan lain, sebisa mungkin gunakan layanan pesan antar. Bersihkan atau cuci barang yang dibeli sebelum disimpan, dan utamakan memesan makanan yang matang sempurna.
Bila perlu berolahraga, pilihlah yang dapat dilakukan di dalam rumah atau yang dilakukan di tempat terbuka. Hindari jam-jam ramai, hindari berbagi peralatan, dan jangan lupa mandi atau bersihkan diri setelah berolahraga. Bila anak bosan belajar di rumah, sebisa mungkin beri kegiatan untuk dilakukan di dalam rumah. Bila sangat mendesak, pilih kegiatan yang bisa dilakukan di ruangan terbuka yang tidak ramai. Ajarkan kebiasaan bersih-bersih setiap selesai berkegiatan, dan beri penjelasan dengan baik tanpa menakut-nakuti. Yang kedua, kita harus berhati-hati dalam menggunakan fasilitas umum. Ketika keluar rumah, kita tidak bisa menghindar dari fasilitas umum yang digunakan oleh banyak orang. Di antaranya yaitu gagang pintu. Salah satu cara agar terhindar dari penyebaran COVID-19 yaitu dengan membuka atau menutup pintu dengan menggunakan siku bagian luar. Apabila terpaksa menggunakan telapak tangan, segera cuci tangan dengan sabun atau memakai hand sanitizer. Ketiga, mempraktikkan etika bersin dan batuk. Sebenarnya, saat tidak sedang pandemi corona pun kita harus menerapkan etika bersin dan batuk. Biasakan saat Anda bersin dan batuk, tutuplah mulut menggunakan tisu. Jika tidak ada tisu, maka tutuplah mulut dengan siku bagian dalam. Yang keempat yaitu membersihkan permukaan barang yang sering disentuh. Virus ini diperkirakan bisa bertahan di permukaan benda selama beberapa jam atau hari. Jadi, sebaiknya kita sering membersihkan permukaan benda yang sering disentuh. Misalnya, telepon genggam, gagang pintu, keyboard, dan meja kerja. Kita dapat membersihkan barang-barang tersebut dengan menggunakan disinfektan. Berikut adalah 6 langkah cuci tangan menurut WHO selama 20 detik.